Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan kembali membacakan beberapa soal yang berkaitan dengan farmasi penghulu ahli pertama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti tes seleksi P3K ataupun CPNS. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, pengertian nikah menurut Imam Syafi'i adalah: A. Hubungan badan jima antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. B. Akad yang menghalalkan hubungan badan antara seseorang pria dan seorang wanita. C. Perjanjian sehidup semati antara seorang laki-laki dan perempuan. D. Ikatan lahir batin membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita. Pengertian nikah menurut Imam Syafi'i, silahkan dipilih, kemudian diingat, dan kita lihat jawaban yang benar adalah akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang pria dan seorang wanita. Jadi nikah itu adalah akad, bukan hubungan badan. Silakan diingat kembali bahwa nikah itu adalah akad kalau menurut pertanyaan yang pertama ini. Soal yang kedua. Berikut ini termasuk dalam lingkup bahasan fikih munakahat kecuali: A. Hiwalah, B. Iddah, C. Rada'ah, D. Syiqaq. Mana yang bukan termasuk fikih munakahat? Jawabannya adalah A. Hiwalah. Jadi hiwalah itu termasuk dalam fikih muamalat, ya, bukan munakahat. Soal yang ketiga. Kompilasi hukum Islam buku 1 membahas tentang: A. Hukum perkawinan, B. Hukum perwakafan, C. Hukum kewarisan, D. Hukum zakat. Kompilasi hukum Islam buku 1 membahas tentang: A. Hukum perkawinan, B. Hukum perwakafan, C. Hukum kewarisan, D. Hukum zakat. Jawaban yang tepat adalah hukum perkawinan. Kompilasi hukum Islam buku pertama membahas tentang perkawinan. Soal yang keempat. Nikahilah wanita-wanita yang masih sendiri di antara kamu. Perintah nikah tersebut termaktub dalam: A. Surat Ar-Rum ayat 21, B. Surat An-Nur ayat 32, C. Surat An-Nahl ayat 32, D. Surat Al-Baqarah ayat 52. Nikahilah wanita-wanita yang masih sendiri di antara kamu. Maka jawabannya adalah Surat An-Nur ayat 32. Ingat ya, Surat An-Nur ayat 32 yaitu: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Jadi surat An-Nur ayat 32. Soal yang kelima. Berikut ini termasuk rukun nikah kecuali: A. Mas kawin, B. Calon suami, C. Wali, D. Saksi. Yang bukan rukun nikah adalah, ya, jawabannya adalah mas kawin. Jadi perlu diingat bahwa rukun nikah itu ada 5: suami, istri, saksi, wali, dan akad.
mas kawin ini tidak termasuk dalam rukun nikah. Soal yang keenam, dasar hukum perkawinan bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu A. Hukum adat, B. Hewalix Ordonanti Kristen Indonesia, kemudian C. Hukum agama yang telah diresipir dengan hukum adat, D. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. Perlu diingat, dasar hukum perkawinan bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah, dasar hukumnya adalah C. Hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat. Soal yang ketujuh. Berikut ini tidak termasuk azas dalam undang-undang perkawinan yaitu A. Mempermudah perceraian, B. Perkawinan harus dicatat, C. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga kekal dan bahagia, D. Hak dan kedudukan antara suami dan isteri adalah seimbang. Berikut ini tidak termasuk azas-azas dalam undang-undang perkawinan yaitu, mana jawabannya? Jawabannya adalah mempermudah perceraian. Ini bukan termasuk azas-azas dalam undang-undang perkawinan. Kalau perkawinan harus dicatat itu termasuk, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga kekal dan bahagia itu termasuk, kemudian hak dan kedudukan antara suami dan isteri adalah seimbang itu juga termasuk dalam undang-undang perkawinan. Jadi yang tidak termasuk adalah A. Mempermudah perceraian. Silakan Bapak Ibu ingat, kalau keluar nanti soalnya bisa dipilih langsung jawaban. Soal nomor 8. Tenggang waktu minimal antara pemeriksaan nikah dengan pelaksanaan akad nikah yaitu A. 10 hari, B. 8 hari, C. 14 hari, D. 12 hari. Mana jawaban yang tepat? Tenggang waktu minimal antara pemeriksaan nikah dengan pelaksanaan akad nikah yaitu, jawaban yang tepat adalah 10 hari. Jadi antara waktu pemeriksaan nikah dengan pelaksanaan akad nikah itu minimalnya 10 hari. Sembilan, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu A. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, B. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975, C. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, D. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu, jadi 74 Undang-Undang Perkawinan, pelaksanaannya yaitu A. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jadi ini PP Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Soal yang ke-10. Pencatatan nikah dan rujuk bagi umat Islam diatur dalam A. PMA, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, B. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2006, C. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2008, D. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2009. Pencatatan nikah dan rujuk bagi umat Islam diatur dalam
Silakan diingat Bapak Ibu, yaitu di PMA nomor 11 tahun 2007. PMA nomor 11 sama semua, 2007, 6, 8, dan 9. Jawabannya adalah A. PMA Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007. Wallahu a'lam bisawab. Di mana ada kesalahan kesilapan dalam membacakan soal ataupun penjelasan, kami mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu lulus semua dalam tes P3K dan CPNS. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.